Selamat malam saudara, TVRI kembali dengan Indonesia Malam, edisi Jumat 3 Agustus 2012. Bersama saya Norma Novika. Dan saya Romano Prasetya. Saudara, selain 3 warta utama tadi, kami juga akan menyampaikan berbagai informasi dari dalam negeri dan mancanegara yang akan mengisi Indonesia Malam kali ini. Di antaranya Polri keberatan dengan cara-cara KPK dalam melakukan penggeledahan di gedung Korlantas. Selain itu, pemerintah Provinsi Maluku kepada pusat untuk menjadikan bencana banjir di Ambon menjadi bencana nasional. Ya, kami juga akan menyampaikan warta terkini dari sejumlah daerah di tanah air dan ragam kegiatan di bulan Ramadan. Baiklah saudara, kami awali warta pertama dari Jakarta. Mabes Polri bersikukuh tetap melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM dan tidak akan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada KPK berikut 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri. Saudara, Polri mengakui lebih dahulu mengusut kasus tersebut daripada KPK berdasarkan surat perintah penyelidikan tertanggal 21 Mei 2012. Juga berhak melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri. Komjen Polisi Sutarman menegaskan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim lebih dahulu menyelidiki berdasarkan sprint lead tanggal 21 Mei 2012. Sementara KPK melakukan penyidikan sejak 27 Juli. Proses penyelidikan mulai dilakukan setelah adanya pemberitaan terkait dugaan korupsi simulator SIM yang dimuat salah satu majalah 29 April lalu. Bahkan 17 Juli Bareskrim telah menyurati KPK untuk meminta data dan informasi yang dimiliki KPK dalam kasus simulator yang diberikan Sukoco Bambang kepada KPK. Jurisprudensi MOU yang disepakati 3 lembaga penegak hukum, Polri, KPK, dan Kejaksaan juga menjadi dasar Polri tetap bersikukuh menangani kasus tersebut. Dengan dasar tersebut, Polri tidak akan menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Berikut 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh Bareskrim sebelum ada ketentuan beracara yang mengatur atau putusan pengadilan yang menyatakan penyidik Polri tidak berwenang menyidik kasus yang sedang atau bersamaan ditangani KPK. Bahwa Bareskrim tetap akan melakukan penyidikan kasus ini sepanjang acara yang tertuang untuk acara yang kapan saya harus menghentikan, saya harus berhentikan penyidikan, bunyinya seperti itu. Tetapi saya juga dalam beracara untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka menegakkan hukum ini adalah tunduk pada Undang-Undang Nomor 881 tentang KUHP, karena tidak ada satu pasal pun yang saya bisa menghentikan penyidikan ini. Saya tidak akan pernah memberikan selama saya masih melakukan penyidikan, kecuali memang ada keputusan peradilan yang menyatakan saya harus menyerahkan atau saya harus menghentikan penyidikan. Bareskrim Polri juga mengklaim lebih dahulu menetapkan Irjen DP dan pihak ketiga, SB dan BS sebagai tersangka. Sprindik KPK tanggal 27 Juli tidak menyebutkan adanya nama tersangka lain selain Irjen DS. Dan sesuai kesepakatan dalam pertemuan Kapolri dengan pimpinan KPK usai penggeledahan pada Selasa lalu, KPK akan menyidik penyelenggara negara dalam hal ini Irjen DS. Sementara Bareskrim akan menyidik penyelenggara negara lainnya dan pihak-pihak lain yang terlibat. Polri beranggapan KPK telah menabrak prosedur dan aturan-aturan yang telah disepakati dalam melakukan penggeledahan di gedung Korlantas pada Senin hingga Selasa lalu. Terlebih lagi, penyidik KPK dinilai melakukan kebohongan dengan menyatakan penggeledahan dilakukan atas seizin Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Penggeledahan yang dilakukan KPK di gedung Korlantas Polri pada Senin hingga Selasa lalu rupanya berimplikasi panjang. Polri berkeberatan dengan cara-cara yang diterapkan Komisi Anti Korupsi ini. Kabareskrim Komjen Polisi Sutarman membeberkan 2 jam sebelum dilakukan penggeledahan. Tepatnya Senin 30 Juli, 2 pimpinan KPK Abraham Samad dan Zulkarnain bertemu Kapolri yang didampingi Kabareskrim dan penyidik. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan proses penyidikan yang akan dilakukan KPK atas dugaan penyimpangan pengadaan simulator SIM. Kapolri pun meminta 1 hingga 2 hari untuk merespon karena Bareskrim tengah melakukan penyelidikan kasus yang sama dan disepakati pertemuan akan dilanjutkan pukul 10 pada keesokan harinya. Namun 2 jam setelah pertemuan tersebut KPK langsung melakukan penggeledahan. Polri beranggapan KPK telah menabrak prosedur dan aturan-aturan yang telah disepakati. Terlebih lagi salah satu penyidik KPK menyatakan bahwa Kapolri telah mengizinkan dilakukan penggeledahan. Padahal dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak membicarakan adanya niat penggeledahan yang akan dilakukan KPK terhadap gedung Korlantas Polri. Aturannya ada semuanya, penetapan semuanya, tapi ini rumahnya orang, yang punya rumah itu adalah Pak Kapolri tidak diberitahukan.
Karena Pak Ketua KPK, Saudara Bahar Samad, waktu ketemu dengan Bapak Kapolri tidak sedikit pun menyampaikan tentang penggeledahan. Ketemunya jam 2, jam 4 langsung digeledah. Etikanya pun juga ditabrak, MOU juga ditabrak. Oleh karenanya saya katakan bahwa kita diskusikan dan itu penggeledahan dilanjutkan. Penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang milik Korlantas yang dilakukan KPK juga diklaim tidak berkaitan dengan perkara simulator. Atas tindakan KPK tersebut, Polri mengaku kegiatan pelayanan publik menjadi terganggu. Kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM Korlantas Polri terkuak karena laporan Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukoco S. Bambang ke KPK. Saudara, Sukoco sendiri telah mendekam di sel tahanan Rutan Kebonwaru, Kota Bandung dan siap membuka semua bukti yang ada. Kasus korupsi di Korlantas Polri dalam pengadaan alat simulator SIM ke KPK dilakukan langsung oleh Sukoco Bambang sebelum dirinya ditahan atas tuduhan dari Budi Susanto tentang penipuan dan penggelapan pada pertengahan bulan November 2011. Alasan Sukoco Bambang karena adanya temuan dalam BAP yang dibuat atas tuduhan penipuan dan penggelapan, ditemukan adanya bukti-bukti dugaan markup sebesar 110 miliar. Setelah dipelajari Erik, bukti-bukti dugaan markup itu dikembangkan Polrestabes Bandung, padahal ada dalam BAP. Bukti-bukti itu adalah perjanjian perusahaan yang dimiliki Budi Susanto dengan Korlantas Polri dalam pengadaan alat simulator nilainya mencapai 196 miliar lebih. Sedangkan perjanjian antara Budi dan Bambang hanya mencapai 74 miliar rupiah, ditambah dengan pajak menjadi 80 miliar rupiah. Atas bukti itu kemudian dilaporkan kepada KPK. Di dalam BAP penipuan penggelapan. Jadi setelah kami dipercaya, kami lihat, kami pelajari, loh ini ada masalah dugaan markup. Nah seharusnya pada waktu Budi melaporkan berserta pengacaranya kepada Polrestabes Bandung, itu harus dikembangkan juga karena ada temuan. Itu sangat mencolok sekali. Nah ini yang kami lihat, ada apa di balik perkara ini? Kok itu tidak dikembangkan, tapi bukti-bukti ada markup itu masuk dalam BAP-nya, dalam berkas perkara. Erik saat akan menjenguk kliennya di Rutan Kebonwaru, Rabu malam menambahkan kliennya siap menguak habis korupsi yang terjadi di Korlantas Mabes Polri dalam pengadaan alat simulator SIM. Suhendar, TVRI Jawa Barat melaporkan. Perusahaan simulator SIM milik Sukoco Bambang di Bandung telah tutup November tahun lalu. Sedangkan sang pemilik ini mendekam di Rutan Kebonwaru setelah Pengadilan Tinggi Bandung memvonis 3 tahun 10 bulan atas kasus penipuan dan penggelapan. Gempolsari Bandung ini sudah ditutup sejak 7 bulan lalu. Pabrik dengan pintu gerbang berwarna hijau ini nampak tertutup rapat tanpa aktivitas. Dari pantauan di lokasi, beberapa petugas keamanan nampak keluar masuk pabrik. Salah seorang petugas keamanan membenarkan jika perusahaan tempat memproduksi perangkat simulator ini sudah diberhentikan akhir November 2011 lalu hingga saat ini. Bahkan seluruh karyawan sudah dipindahkan ke sebuah tempat di Bekasi. Kurang lebih Novemberan. November? Iya, November. Terakhir November? Iya. Itu udah berhenti beroperasi setelah itu? Udah, sampai sekarang udah nggak operasi lagi. Untuk barang-barang sendiri dalam? Nggak ada, udah kosong semua. Udah kosong? Iya, udah kosong. Namun saat hendak diwawancara lebih lanjut, salah seorang petugas keamanan lainnya tiba-tiba keluar dan menarik masuk rekannya. Sementara itu, Sukoco Bambang sendiri saat ini sudah mendekam di rumah tahanan Kebonwaru Bandung setelah divonis 3 tahun 10 bulan di tingkat banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Suhendar melaporkan dari Kota Bandung. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memeriksa tersangka pegawai pajak Tommy Hindratno dalam kasus dugaan penggelapan pajak PT Bakti Investama. Saudara, tersangka Tommy akan mengajukan gugatan pra-peradilan kepada KPK terkait dengan kesalahan prosedur penahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan pegawai pajak Tommy Hindratno dalam kasus dugaan penggelapan pajak PT Bakti Investama. Usai diperiksa KPK, tersangka bergegas menuju mobil tahanan. Kuasa hukum tersangka Tito Hananto Kusuma mengungkapkan kliennya akan mengajukan gugatan pra-peradilan kepada KPK atas kesalahan prosedur penahanan.
Kami selaku kuasa hukum dari Bapak Tommy Hindratno memberitahukan bahwa klien kami Tommy Hindratno telah menempuh upaya hukum pra-peradilan, ya, mengajukan upaya pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Bapak Tommy mempertanyakan kewenangan KPK di dalam menyidik kasus ini. Di dalam pasal 11 Undang-Undang KPK ditegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan menyidik penyelenggara negara. Dan di dalam undang-undang ditentukan penyelenggara negara itu adalah mulai dari Ketua MPR, Presiden, sampai PNS pejabat eselon 1. Mantan pegawai pajak Tommy Hindratno menjadi tersangka pada kasus dugaan suap kepengurusan restitusi pajak oleh PT Bakti Investama. Tersangka lain yang sudah ditetapkan KPK adalah konsultan pajak James Gunarjo. KPK juga telah memanggil sejumlah nama untuk diperiksa, diantaranya Komisaris PT MNC Haritanu Sudibyo. Arya Danu, Wida Satriana, TVRI melaporkan.